terima visi dan mimpi Bapa, ku serahkan seluruh hidupku seperti anak panah di tangan pahlawan, siap dibentuk, diasah olehmu. Berjalan dengan firman dan kuasa Roh, membawa realita kerajaan. Perkenanan Tuhan telah nyata atas kita, bersama tuntaskan tugas kerajaan, membawa perubahan atas kota-kota, mempengaruhi masa depan bangsa. Saatnya telah tiba, kuasa kolaborasi terjadi antara anak dan Bapa, terjadi kegerakan. Ku terima visi dan mimpi Bapa, ku serahkan seluruh hidupku seperti anak panah di tangan pahlawan, siap dibentuk, diasah olehmu. Berjalan dengan firman dan kuasa Roh, membawa realita kerajaan. Perkenanan Tuhan telah nyata atas kita, bersama tuntaskan tugas kerajaan, membawa perubahan atas kota-kota, mempengaruhi masa depan bangsa. Saatnya telah tiba, kuasa kolaborasi terjadi antara anak dan Bapa, terjadi kegerakan, biar kemuliaan Tuhan nyata atas dunia, terdengar pujian dari setiap rumah. Masanya telah tiba, kuasa kolaborasi terjadi antara anak dan Bapa, terjadi kebangkitan. Masanya telah tiba, kuasa kolaborasi terjadi antara anak dan Bapa, terjadi kebangkitan. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali dan saya percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, dan sepanjang minggu ini Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Saya berharap saudara sudah tidak dikalahkan oleh fakta lagi, tetapi saudara yang menaklukkan fakta, saudara yang mengubahkan fakta. Karena saya percaya tahun ini Tuhan akan bekerja secara extraordinary, secara luar biasa, di luar dari yang biasanya. Tuhan sedang bekerja sehingga saudara mulai akan melihat mujizat-mujizat yang baru, hal-hal yang baru di mana saudara belum pernah merasakannya, belum pernah menikmatinya, dan selama ini mungkin saudara juga belum pernah mendengarnya, atau mungkin saudara pernah mendengarnya tetapi saudara belum pernah merasakannya sendiri, belum pernah menikmatinya sendiri. Tetapi tahun ini kalau saudara punya
hati yang terbuka. Saudara punya firman di dalam hati, roh dan pikiranmu. Maka firman itu akan ada di dalam mulutmu juga. Ketika engkau deklarasikan, maka Tuhan akan bekerja melalui firman yang engkau lepaskan itu. Karena firman Tuhan berkata, setiap firman yang dilepaskan tidak boleh kembali dengan sia-sia. Tuhan tidak akan menerima kembali firman dengan sia-sia. Setiap firman harus digenapi. Dan tahun ini, mungkin ini menjadi waktu yang sudah lama saudara nanti-nantikan. Tahun ini saudara bisa berjumpa kembali dengan mujizat-mujizatmu, dengan hal-hal ilahi, dengan hal-hal yang supranatural yang selama ini mungkin sudah hilang dari hidupmu, tetapi Tuhan akan mengerjakannya kembali di dalam hidupmu. Hal-hal yang baru itu akan Tuhan kerjakan. Mujizat-mujizat yang baru akan Tuhan kerjakan. Tanda-tanda heran seperti firman-Nya berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang benar. Tanda-tanda heran dan ajaib akan menyertai perjalanan saudara, baik perjalanan pelayananmu maupun perjalanan kehidupanmu. Saya percaya engkau akan menjadi orang yang hidup dalam berkat Tuhan. Engkau bukan hanya menantikan berkat Tuhan, tetapi engkau sudah hidup di dalam berkat Tuhan. Haleluya. Fakta seburuk apapun tidak akan bisa mempengaruhi hidup saudara. Karena firman berkata berkebalikannya. Firman berkata segala yang terbaik akan diberikan kepadamu. Segala kelimpahan di segala area akan diberikan kepadamu. Karena Tuhan kita sudah datang ke dalam dunia dan Dia memberikan hidupnya untuk kita. Itu sebabnya segala sesuatu menjadi tidak mustahil lagi. Segala sesuatu adalah mungkin karena Tuhan sudah bekerja di tengah-tengah kita. Dan saat ini saya percaya Tuhan sedang memulihkan hidupmu. Tuhan sedang memulihkan hidupmu. Hidupmu. Engkau yang sedang melihat tayangan ini, Tuhan sedang memulihkan hidupmu untuk engkau bisa memulihkan keluargamu, untuk engkau bisa memulihkan komunitasmu, sehingga engkau bukan hanya hidup dalam berkat Tuhan saja, tetapi engkau menjadi berkat. Karena saya percaya firman untuk Abraham adalah untuk kita juga. Karena kita ini adalah keturunan Abraham. Karena Tuhan berkata, janjinya, firman-Nya bukan hanya diberikan kepada Abraham saja, tetapi juga untuk keturunannya. Dan kita adalah keturunan Abraham. Sehingga semua janji, semua firman yang diberikan Tuhan kepada Abraham akan diberikan kepada kita juga. Kita menjadi hak warisnya. Dan Kejadian 21 akan terjadi pada tahun ini. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Tuhan melakukannya kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Dan saya percaya engkau orang-orang benarnya. Tuhan memperhatikanmu seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukannya kepadamu seperti yang dijanjikannya. Maka digenapilah setiap firman yang datang di dalam hidupmu. Haleluya. Biar semua firman benar-benar mengubah hidupmu, mengubah fakta kehidupanmu yang tidak sesuai dengan firman. Ini waktunya Tuhan menyatakan dirinya di dalam hidupmu. Dan melalui hidupmu, orang-orang lain bisa melihat Tuhan. Bahwa Tuhan itu masih bekerja sampai saat ini. Realita hadiratnya masih ada sampai saat ini. Sorga itu nyata. Dan kita bisa merasakan sorga di bumi ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang perantara perjanjian yang baru. Pada awalnya ketika manusia diciptakan sedemikian sempurna. Tetapi karena dosa, ketika Hawa berbincang-bincang dengan ular, di situ dimulai dosanya. Lalu kemudian Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, yaitu buah pengetahuan. Dengar saudara, manusia
Kenapa tidak boleh makan buah pengetahuan? Karena manusia pada awalnya, Adam pada awalnya sudah diberikan knowing, bukan knowledge. Jadi Adam sudah mengetahui banyak hal. Buat apa lagi makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Sedangkan Adam untuk yang nanti saja dia sudah tahu. Dia punya kuasa yang luar biasa. Ketika Tuhan membawa binatang-binatang hutan, membawa burung-burung, lalu Adam memberikan nama. Dan sampai sekarang, nama yang diberikan oleh Adam itu menjadi nama binatang itu. Saudara bisa bayangkan berapa banyak binatang dan diberi nama oleh Adam. Adam tahu. Adam mudah sekali. Saudara tidak membaca di dalam kitab Kejadian. Ketika Adam memberi nama kepada binatang-binatang itu, Adam mengalami kesulitan. Adam membuka internet. Dia cari, ini namanya apa? Internet juga kalau dulu ada, isinya kosong. Nggak ada apa-apa, saudara. Karena belum ada yang tulis konten di sana. Tidak ada yang memasukkan apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tetapi Adam bisa tahu. Harimau, macan, singa, itu banyak jenisnya. Burung banyak jenisnya. Tetapi Adam bisa memberi nama. Dan setelah Adam memberi nama, Adam tidak lupa. Karena Adam punya ingatan yang kuat. Itulah knowing. Itulah pengetahuan yang berasal dari sorga. Itulah pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Dan seharusnya kuasa untuk mengetahui. Kuasa untuk kita langsung mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Itu harusnya terjadi juga di dalam hidup kita. Itu harusnya ada juga di dalam hidup kita. Jadi saudara bersiaplah karena kalau engkau dikembalikan seperti Adam, artinya engkau akan memiliki knowing itu. Kenapa kita tidak diberikan knowledge? Karena kalau saudara mau knowledge, pelajar saja tahu. Sekarang kalau belajar secara daring, secara online, itu ada pelajar yang berkata, kalau belajarnya online, kita belajar dari Google aja bisa. Tetapi kita perlu tatap muka, kita perlu berjumpa dengan guru. Karena apa? Guru itu kan digugu dan ditiru. Jadi ada pola. Nah saudara tahu, saudara seharusnya jadi pola buat orang-orang lain. Karena itu yang diperlukan dunia ini. Bagaimana pelajar-pelajar sekarang belajar? Saudara tahu banyak video-video yang sudah diberitakan bagaimana susahnya orang tua mengajar anaknya sendiri. Ya, jadi perlu guru, perlu sesuatu atau perlu seseorang yang menjadi pola. Kalau saudara tidak bangkit menjadi pola, saudara tidak bisa menantikan orang lain. Harus saudara sendiri yang menjadi pola. Nah, kita lihat kehidupan Adam kembali. Ketika Adam diciptakan, begitu Adam diciptakan langsung ditaruh di Taman Eden. Jadi Taman Eden itu sudah ada terlebih dahulu sebelum Adam diciptakan. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, semua sudah ada terlebih dahulu sebelum Adam diciptakan. Itulah Tuhan kita. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, oh Tuhan sudah tahu masa depan kita. Itu sebabnya ketika kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Maka segala sesuatu yang kita perlukan, apalagi untuk menunaikan tugas kerajaan, Tuhan pasti sediakan. Semua resources yang kita perlukan pasti Tuhan sediakan. Nah, Adam ditaruh di Taman Eden. Nah, saudara tahu arti dari Eden adalah kesenangan. Jadi Tuhan mau Adam itu senang. Jadi pada awalnya manusia diciptakan Tuhan, ditaruh di tempat yang Tuhan, dari pihak Tuhan, maunya manusia itu senang. Lalu arti lainnya gembira. Ya,
Jadi mau senang dan gembira. Artinya di Taman Eden itu menyenangkan. Tidak menyusahkan. Ya, di Taman Eden Adam itu tidak mengusahakan tanah, tidak membuat tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan itu tumbuh. Adam kerjaannya bukan menyiram tanaman, bukan menyiram pohon. Kalau saudara baca di kitab Kejadian, semua pohon itu dialiri oleh sungai. Jadi itu ada sungai, akarnya semua ke sungai. Adam tidak perlu menyiram pohon, tapi pohon itu bisa terus hidup. Dan di Taman Eden tidak ada yang mati. Tidak ada satu pohon pun yang mati. Itu sebabnya ketika Tuhan berkata, semua buah dalam taman ini boleh engkau makan. Kecuali satu dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Engkau tidak boleh memakannya. Semua buah saudara boleh dimakan. Itu banyak sekali. Semua pohon, semua jenis pohon ada di Taman Eden. Bisa bayangkan. Adam tidak pernah kekurangan. Dan memang Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk hidup dalam kekurangan. Kalau kita orang benarnya Tuhan, kita orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya kita tidak pernah hidup dalam kekurangan. Tuhan akan memberikan kita kelimpahan supaya kita hidup dalam kesenangan, kita hidup dalam kegembiraan. Dan arti dari Eden selanjutnya adalah dandanan. Oh, puji Tuhan. Ketika saya tahu ini, artinya Tuhan yang mau mendandani engkau. Saudara tahu, kalau saudara mau pergi ke pesta, itu dandannya beda. Kalau saudara mau pergi ke pasar, pasti beda. Apalagi saudara mau pergi tidur, itu pasti beda. Ketika engkau mau pergi ke pesta, oh semua dandan. Emas yang paling baik yang saudara punya dipakai. Ya, kalung, gelang, semuanya dipakai. Untuk apa? Supaya kelihatan cantik, supaya kelihatan ganteng. Ya, jadi Tuhan mau mendandani kita. Walaupun saudara orangnya sederhana, Tuhan tetap mau mendandani kita. Apa artinya mendandani kita? Tuhan mau kita tampil. Dan orang-orang bisa melihat kita tidak ada kekurangan. Haleluya. Tahun ini saya percaya itu yang akan terjadi dalam kehidupan orang-orang benarnya. Tidak ada kekurangan di dalam hidup kita. Karena Tuhan yang akan mendandani kita. Apa yang kurang dari hidupmu, Tuhan yang akan tambahkan. Tuhan yang akan dandani. Kalau engkau tidak punya, ketika kau pergi ke pesta. Nah ini secara ini bukan realisasinya ya saudara, tetapi ilustrasinya ketika saudara mau pergi ke pesta, saudara tidak punya gelang, Tuhan akan memberikan gelangnya. Ketika saudara tidak punya kalung, Tuhan akan memberikan kalungnya. Ketika saudara tidak punya uang untuk ke salon, Tuhan sediakan uangnya. Ketika engkau tidak punya sepatu yang bagus, Tuhan sediakan sepatunya. Begitulah hidupmu. Artinya bukan saudara kalau mau ke pesta baru Tuhan dandanin. Tetapi hidupmu akan didandani oleh Tuhan. Oh Tuhan sejak awalnya mau kita memiliki kesenangan. Mau memiliki kegembiraan. Biar Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah kita. Dan Tuhan yang benar-benar membuat firman Tuhan menjadi digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Itu arti Eden. Jadi sejak awal Tuhan mau kita hidup dalam kesenangan, dalam kegembiraan, dan kita juga didandani. Sehingga tidak ada kekurangan apapun dari hidup kita. Adam tidak pernah kekurangan. Mau minum. Oh, ada 4 sungai saudara. Semuanya banyak airnya dan airnya jernih-jernih. Saudara tahu, itu air sungai, belum ada yang membuang sampah. Di Taman Eden tidak ada sampah, sehingga air sungainya benar-benar jernih. Ya, kalau saudara sewaktu-waktu kalau jalan ke Taman Eden, saudara akan bisa melihat di sungai itu ikannya terlihat dengan jelas, dasarnya
Dasar dari sungai itu terlihat dengan jelas juga. Tetapi yang jadi masalah, Hawa berbincang-bincang dengan ular. Dan akhirnya jatuh dalam dosa. Karena ketika dia makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia berikan juga kepada suaminya. Dia berikan kepada Adam dan Adam makan. Karena prinsipnya sehidup semati dengan istrinya. Sehingga dia makan juga. Dan karena dia makan, maka terjadi sesuatu. Kita baca Kejadian pasal 3, mulai ayat 9. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan Tuhan datang ke Taman Eden. Mulai ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Nah, dengar saudara. Adam berkata, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Ini ketakutan bukan karena Tuhan datang. Ketakutan ini ditanamkan karena ada dosa. Karena sebelumnya Tuhan datang kepada Adam, Adam tidak pernah takut. Awal-awal Tuhan datang malah bawa binatang begitu banyak, Adam tidak takut. Lalu waktu Tuhan bawa Hawa kepada Adam, Adam juga tidak takut. Dan kali ini Adam ada bersama-sama dengan Hawa. Tetapi kenapa takut? Karena dosa. Dosa membuat kita menjadi takut. Itu sebabnya, saudara yang hidup sekarang ini, pastikan engkau bisa hidup bebas dari dosa. Karena dosa membuat engkau menjadi takut. Roh ini bukan ditanamkan oleh Tuhan. Roh ini ditanamkan oleh musuh. Roh ketakutan, roh kekhawatiran ditanamkan oleh musuh. Karena musuh tahu kalau engkau takut, engkau khawatir, engkau tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Saudara, hati-hati. Jangan biarkan hidupmu masuk di dalam siasat atau tipu muslihat iblis. Mari kembali kepada firman-Nya. Supaya engkau tidak hidup dalam ketakutan, engkau tidak hidup dalam kekhawatiran. Kalau engkau sekarang masih ada yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, saat ini aku deklarasikan di dalam nama Yesus, semua roh ketakutan, roh kekhawatiran pergi dari hidupmu. Dan sekarang Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu, sehingga engkau tidak ketakutan lagi, engkau tidak kekhawatiran lagi, tetapi engkau kembali kepada awalnya. Engkau memiliki sukacita ilahi. Haleluya. Dia Tuhan yang mau memberikan yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya ketika Tuhan datang kepada Adam, karena dosa sudah ada di dalam hidup Adam dan Hawa. Ketika Tuhan datang, bukan dia bersukacita, tetapi dia ketakutan. Lalu Tuhan menjawab, ketika ia menjawab, ayat yang ke-10, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Ini perkataan Adam. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Sudah berapa lama saudara bersembunyi dari Tuhan? Saat ini, saya berharap saudara tidak bersembunyi lagi. Tuhan yang akan bekerja di dalam hidupmu. Firman-Nya ayat 11. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Saudara, pada saat Hawa diciptakan, lalu dibawa kepada Adam. Adam tidak berkata, ini orang yang akan buat saya jadi susah. Tidak, saudara. Dia merasa saat itu, Hawa adalah pasangan yang sepadan. Pasangan yang seiman dan seimbang. Makanya dia berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya apa, saudara? Kenapa Adam menyalahkan Hawa?
Bukankah Adam punya otoritas, punya kuasa? Taman Eden yang begitu luas, Adam bisa pelihara. Kenapa Adam tidak bisa pelihara satu orang istrinya? Seharusnya bisa. Lalu, perhatikan ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Jadi saudara, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Pada akhirnya, ketika orang berbuat dosa, pada akhirnya dia akan berkata, iblis yang mencobai aku. Padahal terkadang dosanya kita sendiri yang buat. Ya, iblisnya sudah tidak punya kuasa apa-apa atas hidup kita. Saudara harus tahu bahwa sekarang ini iblis posisinya kalah. Dan sekarang ini sudah bertahun-tahun lewat. Semakin bertambah tahun, iblis semakin lemah. Dia sudah kalah dan dosa yang ada di dalam hidupnya membuat dia turun. Sedangkan Roh Kudus dan firman yang ada di dalam kita akan membuat kita semakin naik. Iblis hidup dalam dosa, dia semakin turun. Karena dosa adanya nanti di neraka. Neraka adanya di bawah. Itu sebabnya turun. Kita adalah ahli waris sorga. Sorga ada di atas. Kita semakin naik. Jadi, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Jadi ular jadi kambing hitam. Ya, itulah. Karena dia hidup di dalam dosa, dia jadi kambing hitam terus. Lalu kita lihat sekarang apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Ayat yang ke-16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Terus manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi tuliskan yang pertama saudara, akibat dosa. Yang pertama, susah payah dan kesakitan bagi wanita ketika melahirkan. Susah payah dan kesakitan bagi wanita ketika melahirkan. Yang pertama, lalu yang kedua, tanah terkutuk sehingga manusia harus bersusah payah dan berpeluh mencari rejeki dan makanan. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita ambil kesimpulan 4 poin. Yang pertama, susah payah dan kesakitan bagi wanita ketika melahirkan.
Lalu yang kedua, tanah terkutuk sehingga manusia harus bersusah payah dan berpeluh mencari rejeki dan makanan. Tadinya tanah di mana Adam ditempatkan itu tanah yang sangat diberkati, tidak terkutuk. Sehingga Adam tidak perlu memelihara satu demi satu pohonnya. Tidak perlu menyiram air. Tetapi sekarang tanahnya menjadi terkutuk. Yang tadinya tanahnya diberkati, Adam tinggal mengambil buah untuk memakannya. Sekarang firman Tuhan katakan Adam bisa mengambil buahnya di padang. Saudara tahu, padang beda dengan Taman Eden. Kalau di Taman Eden, saudara bisa baca di Taman Eden itu ada waktu-waktu sejuknya. Tapi di padang itu panas, saudara. Kalau panas dia panas. Kalau hujan habis semua. Tetapi itulah yang menjadi tempatnya Adam sekarang. Karena apa? Karena dosa. Lalu yang ketiga. Manusia akan meninggal. Dari tanah kembali ke tanah. Dari debu kembali ke debu. Itu sebabnya saudara. Kalau saudara lihat ada acara pemakaman. Selalu hamba Tuhan berkata, dari tanah kembali ke tanah, dari debu kembali ke debu. Manusia akan meninggal. Tadinya Adam tidak pernah meninggal. Adam sama seperti Allah. Tidak bisa sakit, tidak bisa meninggal. Tetapi karena dosa. Yang pertama tadi ada susah payah dan kesakitan bagi Hawa. Bagi para wanita ketika melahirkan. Yang kedua, tanah terkutuk dan manusia harus bersusah payah, harus berjerih lelah untuk mendapatkan rejeki dan mencari makanan. Lalu manusia akan meninggal. Dan yang keempat, manusia diusir dari Taman Eden. Nah, saudara tahu, Taman Eden adalah tempat di mana Tuhan dan Adam berjumpa. Jadi ketika Adam diusir dari Taman Eden, itu putus hubungan atau terpisah dari Allah. Sehingga karena dosa, manusia tidak bisa berhubungan kembali dengan Allah. Di Taman Eden, Tuhan datang, Adam bisa berbincang-bincang dengan Tuhan. Tetapi sekarang karena dosa, banyak orang tidak bisa berhubungan dengan Allah karena dosa. Lalu kita masuk di dalam perjanjian yang lama. Ketika Musa memimpin Israel, ada perjanjian yang dibuat, yaitu perjanjian yang lama. Kalau saudara baca Imamat, Imamat pasal 1 bicara tentang korban bakaran. Jadi ini yang harus kita lakukan. Ada korban bakaran. Imamat pasal 2, korban sajian. Imamat pasal 3, korban keselamatan. Imamat pasal 4, korban penghapus salah. Imamat pasal 5, korban penebus salah. Saudara bisa bayangkan. Saudara harus bawa korban-korban ini kepada para imam. Bahkan saudara sendiri tidak bisa berhubungan langsung kepada Tuhan. Harus melalui para imam. Para imam itu adalah suku Lewi. Harun dan anak-anaknya, suku Lewi. Ya. Nah, korban ini harus saudara bawa. Ketika saudara berbuat salah, saudara harus bawa binatang. Ya. Ada lembu, ada kambing, ada domba. Minimal burung tekukur atau burung merpati 2 ekor. Jadi saudara harus punya uang untuk saudara bawa korban-korban ini. Betapa beratnya. Orang harus mempersembahkan korban-korban ini. Bahkan korban ini bukan hanya dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi juga ada bagian untuk para imam. Ya. Jadi saudara bawa lembu. Lembu mahal. Dan semua binatang yang akan dikorbankan harus tidak bercacat celak. Tidak boleh bercacat celak. Jadi benar-benar diperhatikan.
ada celah sedikit saja, ada cacat sedikit saja, tidak boleh. Yang kurus-kurus juga tidak boleh, harus yang gemuk, yang sehat. Saudara bisa bayangkan, inilah perjanjian yang lama. Karena dosa, di bawah kepemimpinan Musa, masuk di dalam suatu perjanjian. Dan ini adalah perjanjian yang lama. Tetapi puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan. Karena kita tidak selama-lamanya ada di dalam perjanjian yang lama. Tetapi Tuhan membuat perjanjian yang baru. Nah, bagaimana kita bisa masuk di dalam perjanjian yang baru dan apa yang akan terjadi kalau kita masuk dalam perjanjian yang baru. Haleluya. Ibrani 9 ayat 15. Ibrani 9 ayat 15. Karena itu, ia di sini adalah Yesus. Karena itu Yesus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Haleluya. Yesus menjadi perantara untuk kita masuk dalam perjanjian yang baru. Yesus menjadi perantaranya. Yesus merelakan dirinya. Persembahan harus diberikan dengan sukacita dan sukarela. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Dia memberikan dirinya dengan sukacita dan sukarela. Dia memberikan. Bagaimana caranya dia menjadi perantara? Dikatakan sebab ia, Yesus, telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui tentang perjanjian yang baru, Yesus adalah perantara untuk perjanjian yang baru. Jadi saudara tidak bisa masuk dalam perjanjian yang baru kalau saudara tidak melalui Yesus. Yesus adalah perantaranya. Kalau Yesus perantaranya, saudara tidak bisa langsung. Saudara tidak masuk dalam perjanjian yang baru kalau tidak melalui Yesus. Artinya kalau tidak melalui Yesus, saudara mau berkata sudah masuk dalam perjanjian yang baru sekalipun. Tetapi kalau tidak melalui Yesus, saudara tetap ada di dalam perjanjian yang lama. Nah, apa yang dilakukan Yesus? Sehingga dia bisa jadi perantara. Nah, untuk lebih jelasnya kita baca ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali, Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi Yesus membawa darahnya sendiri. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ya, darah domba jantan, darah lembu jantan, percikan abu lembu muda itu adalah perjanjian yang lama. Itu termasuk di dalam yang korban bakaran, korban yang lain-lainnya, ya, korban penebus salah, korban penebus dosa, ya, pokoknya yang 5 korban itu saudara, korban sajian. Lalu ayat 14-nya, betapa lebihnya darah Kristus. Tadi darah lembu, darah domba, sudah seperti itu. Tetapi ayat 14 berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi saudara, Yesus masuk ke tempat kudus. Kenapa dikatakan ke tempat kudus? Karena ingat, waktu Yesus meninggal, tabir di bait Allah
terbelah dua. Tabir itu ada antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Sehingga ketika Yesus mati, maka ruang kudus dan ruang maha kudus itu menjadi satu. Tidak dipisahkan lagi. Nah, Yesus masuk ke ruang kudus bukan dengan membawa darah domba, bukan dengan membawa darah lembu, tetapi membawa darahnya sendiri. Nah, darahnya sendiri adalah yang tidak bercacat, tidak bercela, dan tidak berdosa. Itu sebabnya hanya dengan sekali membawa persembahan, membawa dirinya sendiri, mengorbankan dirinya sendiri, maka Yesus menebus semua dosa manusia dari yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu sebabnya kita yang mempercayakan Yesus sebagai perantara kita. Kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka Yesus menjadi perantara bagi kita. Sehingga kita tidak perlu hidup dalam perjanjian lama. Tetapi kita masuk di dalam perjanjian yang baru. Karena Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk kita sekalian. Haleluya. Itulah Yesus kita. Dia menjadi perantara untuk perjanjian yang baru. Lalu Roma 8, kita baca Roma 8. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Tulis saudara, poin yang kedua. Roh Kristus membuat kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Kristus membuat kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka Roh Kristus akan ada di dalam kita. Dan Roh Kristus itu membuat kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa itu apa? Hukum dosa itu yang tadi. Yang 4 poin itu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bukankah itu hukum dosa? Dan ketika dikatakan ada kesakitan, ada susah payah, itu adalah hukum maut. Manusia meninggal, itu hukum maut. Putus hubungan dari Allah, itu hukum dosa. Tetapi sekarang susah payah dan kesakitan bagi wanita ketika melahirkan seharusnya sudah tidak ada lagi ketika Yesus diterima sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Jadi bagi para wanita dengar ini. Saya deklarasikan di dalam hidupmu ketika engkau mau melahirkan. Tidak ada rasa sakit. Di dalam nama Yesus. Tidak ada susah payah. Tidak ada kesakitan. Engkau akan melahirkan dengan mudah. Engkau akan melahirkan dengan gampang. Seperti kitab Yesaya berkata. Sebelum engkau merasakan sakit bersalin. Engkau sudah melahirkan. Sion sudah dilahirkan. Anakmu sudah dilahirkan. Di dalam nama Yesus. Aku deklarasikan saat ini susah payah itu tidak ada lagi, kesakitan itu tidak ada lagi. Engkau yang sedang mengandung saat ini, aku deklarasikan tidak ada masalah di dalam kandunganmu, tidak ada masalah di dalam engkau melahirkan anakmu. Tuhan memberkati kandunganmu di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang bisa menyentuh hidupmu karena Tuhan ada di dalam hidupmu, karena Roh Kristus ada di dalam hidupmu. Jaminannya Roh Kristus, saudara. Roh Kristus ada di dalam hidupmu. Dan saya percaya, ketika orang percaya, mengandung itu berbeda dari orang-orang pada umumnya. Tidak akan ada susah payah. Karena apa? Yesus sudah menebus. Engkau sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Dan tanah yang terkutuk. Sehingga orang harus bekerja dengan susah payah. Banting tulang, peras keringat. Engkau harus makin bersusah payah kalau engkau mau mendapat yang lebih lagi. Tetapi sekarang ini Roh Kristus yang ada di dalammu membebaskan engkau dari hukum dosa ini. Hukuman ini yang untuk orang-orang karena dosa Adam dan Hawa. Dan semua orang
Karena berasal dari situ. Menerima hukuman yang sama. Tetapi ketika Yesus mati dan membawa darahnya sendiri ke dalam ruang kudus, maka kita yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan bersusah payah di dalam kita mencari rezeki, di dalam kita mencari berkat Tuhan. Kita tidak mencari berkat Tuhan lagi, karena berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita dan kita hidup dalam berkat Tuhan. Kita melakukan bukan seperti orang-orang dunia ini melakukan, kita melakukan apa yang Roh Kudus pimpin kita untuk melakukannya. Apa yang Tuhan tuntun kita untuk melakukan apa, itu yang kita lakukan. Dan kalau saudara hidup seperti itu, saat ini saya deklarasikan di dalam nama Yesus. Segala susah payah tidak ada lagi di dalam hidupmu. Engkau tidak perlu banting tulang, peras keringat. Engkau tidak perlu bersusah payah dari pagi sampai malam untuk mencari rezekimu, untuk mencari berkatmu, untuk mencari makananmu di dalam nama Yesus. Sekarang ini engkau hidup benar-benar dalam berkat Tuhan dan segala kebutuhanmu dipenuhi, segala keperluanmu dipenuhi, dan Tuhan bahkan memberikan engkau kelimpahan. Engkau tidak hidup dalam kekurangan. Semua kekurangan yang ada di dalam hidupmu saat ini, aku cabut di dalam nama Yesus. Dan sekarang kelimpahan datang di dalam hidupmu, di dalam nama Yesus. Segala yang kau perlukan, resources yang kau perlukan, Tuhan sediakan bagimu di dalam nama Yesus. Karena Yesus sudah masuk dalam ruang kudus, membawa darahnya sendiri untuk menebus dosa kita. Maka kita bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Kita tidak terkutuk lagi. Tanah tidak terkutuk lagi. Dan langit tidak menjadi tembaga lagi. Langit terbuka atas kita. Sorga terbuka atas kita. Dan pada saat-saat ini malah para malaikat sudah diutus oleh Tuhan untuk membantu kita. Sehingga kita bisa mewujudkan isi hati Tuhan di muka bumi ini. Kita tidak pernah hidup dalam kekurangan. Karena Tuhan akan membawa kita kembali ke Eden kita. Ke Taman Eden kita. Kita hidup dalam kesenangan. Kita hidup dalam kegembiraan. Dan Tuhan yang akan mendandani kita. Kita tidak pernah akan hidup dalam kekurangan lagi. Haleluya. Dan manusia bisa meninggal karena sakit penyakit. Tetapi saya mau berkata pada saat ini, saya percaya ketika engkau meletakkan kepercayaanmu kepada Tuhan, sakit penyakit tidak akan membuat engkau meninggal. Ketika engkau harus meninggal, engkau sebenarnya bukan meninggal. Engkau kembali kepada Bapa karena tugasmu sudah selesai. Jadi selama tugasmu belum selesai, maut tidak punya hak atas hidupmu. Sekarang ini roh maut sudah tidak punya hak atas hidup orang-orang benar. Aku deklarasikan, aku nubuatkan engkau, roh maut, engkau dikembalikan ke neraka, ke tempatmu di dalam nama Yesus. Dan sekarang roh Kristus, roh kudus yang dicurahkan atas hidup orang-orang percaya, yang dicurahkan atas hidup orang-orang benar. Tidak ada lagi yang bisa membawa rohmu ke tempat yang lain kecuali Tuhan. Tuhan yang menebus hidupmu. Tuhan yang akan menentukan hidupmu. Ketika engkau sudah selesai menyelesaikan tugasmu di muka bumi ini, engkau akan dijemput oleh para malaikat. Engkau tidak pergi ke sorga sendirian. Engkau akan dijemput oleh para malaikat. Kematian bukan menyedihkan lagi. Tapi kematian akan menjadi suatu pesta dalam hidupmu. Karena engkau dijemput oleh para malaikat. Dibawa ke surga yang mulia. Dia Allah kita yang luar biasa. Kita tidak bisa diatur-atur lagi oleh maut. Tetapi Tuhan yang mengatur hidup kita. Haleluya. Karena maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Lucifer, iblis sudah dikalahkan oleh Yesus. Dosa sudah dikalahkan oleh Yesus. Itu sebabnya kita bisa dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Poin yang keempat, yang manusia terpisah, putus hubungan dengan Tuhan. Melalui Yesus, kita kembali lagi kepada Bapa. Oh haleluya. Itu sebabnya kita Roma berkata, kita bisa memanggil dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi dengan Yesus mengorbankan dirinya,
menjadi perantara kepada perjanjian yang baru, maka kita hidup di dalam perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru adalah kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Dan kita kembali lagi punya hubungan dengan Tuhan. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia Tuhan yang benar-benar telah mengubahkan kehidupan kita. Bayangkan saudara, Adam begitu keluar dari Taman Eden, susah sekali hidupnya. Tetapi sekarang ini, Tuhan mau mengembalikan hidup kita seperti kita ada di Taman Eden. Walaupun kita ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi Tuhan mau kita memiliki Eden kita sendiri. Tuhan mau kita punya Eden kita sendiri. Kita tidak akan kekurangan, tanah tidak terkutuk, pekerjaan kita tidak terkutuk, tetapi pekerjaan kita diberkati, usaha kita diberkati, semua yang kita lakukan diberkati, sehingga Tuhan membuat semuanya menjadi berhasil. Haleluya. Dia yang bekerja di tengah-tengah kita, dia telah mengembalikan perjanjian yang baru ini kepada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ibrani 10. Ibrani 10 mulai ayat 8. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tuliskan poin yang ketiga dari perjanjian yang baru ini. Kita tidak perlu lagi membawa korban-korban yang diwajibkan dalam perjanjian yang lama. Kita tidak perlu lagi membawa korban-korban yang diwajibkan dalam perjanjian yang lama. Jadi kita tidak perlu membawa korban bakaran, kita tidak perlu membawa korban sajian, kita tidak perlu membawa korban keselamatan, kita tidak perlu membawa korban penghapus dosa, kita tidak perlu membawa korban penebus salah. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang berkata, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama, perjanjian yang lama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua, perjanjian yang baru. Haleluya. Itu sebabnya sekarang korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Tuhan kehendaki lagi. Dan Tuhan tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Karena sekarang ini sudah ada korban yang baru, yaitu Yesus Kristus. Dan karena kehendaknya, kita telah dikuduskan. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi saudara tidak tiap hari minta dikuduskan, minta disucikan. Ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, otomatis engkau sudah dikuduskan. Sehingga engkau bisa datang kepada Bapa dan engkau memanggil, ya Aba, ya Bapa. Kenapa engkau bisa memanggil Bapa? Karena engkau sudah tidak hidup dalam dosa lagi, engkau tidak berdosa. Segala salahmu yang dulu, ketika Bapa di sorga melihat hidupmu, yang dilihat itu darah Yesus yang menyucikan engkau. Sehingga Bapa di sorga ketika melihat engkau, menerima engkau karena engkau sudah tidak ada dosa. Karena korban untuk menghapus dosamu sudah dipenuhi oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya engkau sekarang bisa kembali lagi kepada Bapa. Engkau tidak putus hubungan dengan Bapa. Engkau kembali kepada Bapa. Dan engkau tidak perlu membawa korban-korban yang lain lagi. Karena Yesus sudah membawakan korbannya untukmu.
Engkau tidak perlu susah payah lagi membawa korban segala sesuatu supaya engkau menyenangkan hati Tuhan. Tidak. Ketika engkau percaya, engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, maka engkau sudah dikuduskan dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau tinggal mengikuti saja Roh Kristus, Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu, maka hidupmu akan berubah. Dan saat ini engkau tidak perlu takut lagi untuk datang kepada Tuhan. Karena Yesus sudah menghapus semua dosamu. Dosa yang lama, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang. Yesus sudah hapus semua dosamu. Engkau kudus di hadapan Tuhan. Engkau bisa datang kembali kepada Tuhan. Saat ini aku deklarasikan, engkau yang merasa tidak layak saat ini, kembali engkau kepada Tuhan. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Dan saya percaya engkau akan dikuduskan. Engkau kembali menyembah kepada Tuhan. Engkau dilayakkan untuk menyembah Dia. Engkau dilayakkan untuk memanggil Bapa. Dan Tuhan akan mendengar setiap doamu. Dan saat ini saya percaya setiap doa yang dinaikkan oleh orang-orang benar akan memiliki kuasa yang sangat besar sehingga doa-doamu itu benar-benar bisa diwujudkan. Semua firman yang ada di dalammu ketika engkau keluarkan kembali, engkau perkatakan kembali, maka firman itu akan digenapi, akan diwujud nyatakan oleh Tuhan. Dan saya percaya tidak ada kesakitan yang menimpa hidupmu, tidak ada kesakitan yang menimpa para wanita lagi yang berhubungan dengan kandungan. Engkau yang memiliki sakit, yang memiliki miom saat ini, aku deklarasikan, aku perintahkan semua miom itu hancur di dalam nama Yesus, hilang di dalam nama Yesus, sembuh sekarang di dalam nama Yesus. Tidak ada kesakitan lagi. Ini sudah perjanjian yang baru. Tidak ada kesakitan lagi, tidak ada susah payah lagi di dalam nama Yesus. Terjadilah dan orang-orang yang mencari pekerjaan tidak susah lagi di dalam nama Yesus. Pekerjaan yang akan datang kepadamu, usaha yang akan datang kepadamu, serahkan hidupmu saja kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Jangan biarkan kemalasan bekerja di dalam hidupmu. Jangan biarkan roh ketakutan, roh kekhawatiran menekan hidupmu. Karena kalau engkau hidup di dalamnya, artinya engkau masih hidup di dalam dosa. Engkau harus percaya kepada Yesus yang sudah menebus dosamu sehingga engkau bisa hidup di dalam taman Edennya Tuhan. Tuhan bekerja dan biar segala sesuatu yang engkau perlukan Tuhan berikan kepadamu. Tahun ini biar menjadi tahun kegembiraan, kesenangan. Tahun di mana Tuhan mendandani orang-orang benarnya. Tuhan mendandani orang-orang percayanya. Angkat tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Yesus sudah menjadi perantara dari perjanjian yang baru. Kami mengucap syukur, kami tidak hidup dalam perjanjian yang lama lagi, tapi kami hidup dalam perjanjian yang baru. Dan dengan perjanjian yang baru ini kami dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Dosa tidak bekerja lagi dalam hidup kami, kuasa maut tidak bekerja lagi dalam hidup kami. Dan kami percaya yang bekerja di dalam hidup kami adalah kuasa Tuhan, Roh Kristus, Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kami. Dan kami percaya hubungan kami dengan Engkau akan terjadi kembali. Kami akan senantiasa memuji dan menyembah Engkau. Kami akan senantiasa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa mau mendengarkan doa kami karena kami sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau permudah dalam hidup kami sehingga kami tidak perlu membawa korban-korban apapun juga, tetapi Engkau yang telah membawanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar sejak saat ini orang-orang benar, orang-orang percaya hidup di dalam perjanjian yang baru, lepas dari perjanjian yang lama, masuk di dalam perjanjian yang baru yang ditegakkan oleh Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Biar kami hidup di dalam perjanjian yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Amin.